sekali-kali ya ikut kuliah. Nah, ikut kuliah biar dapat ilmu. Jadi biar besok itu tertarik, wah saya mau kuliah HI atau ilmu administrasi publik gitu. Oke, baik. Siang ini sebenarnya kuliah apa itu kuliah collaborative governance ya. Tapi ada kelas lain karena ini open class. Berarti mungkin ada teman-temanmu dari kelas yang berbeda, kelompok mata kuliah yang berbeda, ikut mata kuliah kita. Ya, mudah-mudahan mereka juga senang dengan apa, dengan materi yang saya sampaikan. Jadi mungkin materi ini sudah mungkin beberapa konsep sudah pernah saya sampaikan pada Anda. Karena pertimbangan saya bahwa yang ikut itu bukan kelas collaborative governance, tapi ada mungkin ada kelas kebijakan publik, ada kelas yang lain, dan mereka belum pernah mendapatkan konsep dari awal, makanya materi yang saya sampaikan itu eh, konsep-konsep dasar mengapa collaborative governance itu hadir, kemudian bagaimana proses collaborative governance itu terjadi, kemudian model apa sih, model collaborative governance seperti apa yang diharapkan bisa menghasilkan apa ya, output atau outcome yang baik gitu loh. Oke, jadi yang mau saya sampaikan apa, kayak 3 poin penting itu. Nah, kalau kita bicara collaborative governance itu beberapa kali mungkin pernah saya sampaikan di kelas saya bahwa tidak bisa lepas dari paradigma administrasi publik ya. Jadi kalau ilmu ini kebetulan ilmunya administrasi publik, kemudian kalau teman-teman itu ilmunya ilmu HI, jadi nggak ada masalah ya. Jadi ilmu ini penting juga karena ada keterkaitannya. Jadi ketika kita bicara ada paradigma di dalam administrasi publik itu yang pertama adalah old administration, old public administration, OPA. Jadi pada era OPA itu, administrasi publik yang paling tua itu seluruh aktivitas di dalam negara itu yang menyelenggarakan adalah aktor-aktor negara. Jadi semua kepentingan masyarakat, layanan publik, mungkin kalau pakai istilah sekarang itu layanan publik, kemudian pembuatan kebijakan publik itu semua di tangan negara. Nah, karena di tangan oleh negara, ya posisi masyarakat atau posisi publik itu ya mereka pasif. Mungkin mereka tidak dilibatkan, mereka hanya sebatas menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah pada masyarakat. Yang namanya layanan publik ya kita nunggu, kita nggak bisa protes. Yang namanya kebijakan publik ya yang buat pemerintah mungkin kita juga tidak, bahkan kita tidak pernah diajak sama sekali. Nah itu ada satu masa di mana itu old administration. Nah, di dalam old administration itu sebenarnya birokrasi sudah ada. Artinya kalau kita bicara instrumen yang menyelenggarakan layanan publik dalam dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang mensejahterakan masyarakat itu namanya birokrasi. Ya, birokrasi itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, hanya saja birokrasi itu mungkin tidak diisi ya, tidak diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Tidak diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi yang penting diisi itu. Yang penting ada orangnya. Nah, dengan cara pengisian yang tidak baik. Jadi apakah itu dengan cara cara kenal nepotisme, mungkin kolusi ya dan sebagainya, akhirnya birokrasi itu diisi oleh orang-orang yang tidak profesional sehingga kinerja birokrasi pun nggak bagus. Ya. Jadi makin lama manusia makin tambah jumlahnya, kemudian birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan, nah akhirnya pemerintah itu ya gagal untuk memberikan layanan pada masyarakat. Jadi pada zaman OPA itu, Public Administration itu, layanan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak maksimal, intinya itu. Nah, kemudian muncul satu pemikiran, bagaimana caranya birokrasi itu bisa optimal. Nah, bagaimana caranya birokrasi itu bisa menyelenggarakan layanan publik, kemudian layanan yang diberikan itu juga layanan yang lebih baik, sehingga masyarakat itu akan mendapatkan manfaatnya. Nah, maka di tahun-tahun 90-an itu mulai muncul yang namanya New Public Management.
Jadi nilai-nilai yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan swasta itu diadopsi dan dipraktikkan di dalam birokrasi. Jadi gampangnya New Public Management itu adalah birokrasi yang mempraktikkan nilai-nilai manajerial di perusahaan swasta. Nah, harapannya sebenarnya ya luar biasa, sangat ideal bahwa bagaimana caranya agar birokrasi itu bisa berjalan efektif, agar birokrasi itu biar berjalan efisien, biar birokrasi itu produktif. Nah, dengan harapan kalau birokrasinya itu bisa produktif, efektif, efisien, nah kinerjanya bagus sehingga masyarakat itu menjadi sejahtera, yaitu tujuan negara tercapai. Nah, sehingga yang dilakukan di dalam birokrasi di era New Public Management itu pasti isinya apa? Pemangkasan. Namanya efisiensi. Biar efisien gimana caranya? Berarti ada pemangkasan. Biar struktur organisasinya bagus bagaimana? Ditata ulang. Biar ada organisasinya tidak terlalu gemuk misalnya dilakukan pemangkasan dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah satu upaya untuk memperbaiki birokrasi dengan cara mengadopsi nilai-nilai penting yang biasa dipraktekkan di dalam manajemen. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi layanan publik pun ternyata juga tidak maksimal. Artinya bahwa masyarakat itu ternyata untuk bisa menikmati layanan publik yang baik itu harus mempunyai daya beli, harus punya kemampuan daya beli ekonomi. Karena apa? Ketika menggunakan konsep birokrasi yang efisien, birokrasi yang produktif, yang efektif, itu ternyata tolok ukur yang digunakan adalah semakin efisien makin bagus, semakin produktif semakin bagus. Berarti sebenarnya ada satu kesadaran untuk mengisi birokrasi itu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ya. Tapi layanan yang diberikan ternyata mereka mempunyai standar yang ukurannya itu ya ekonomis juga. Dalam arti bahwa layanan publik yang baik, misalnya sekolah yang bagus ya sekolah berkualitas pasti yang mahal. Rumah sakit yang baik, rumah sakit yang berkualitas ya rumah sakit itu identik yang mahal dan sebagainya. Karena swasta mulai masuk ke situ. Nah, akhirnya apa? Ketika New Public Management dilakukan, yang jelas layanan publik itu tidak merata. Jadi orang kalau pengen mendapatkan layanan publik yang bagus ya harus mampu membeli. Belum lagi ada upaya-upaya yang dilakukan karena semangatnya itu New Public Management akhirnya apa terjadi swastanisasi. Jadi perusahaan lembaga pemerintah itu seolah-olah seperti lembaga swasta. Jadi ada swastanisasi di situ. BUMN yang mestinya kinerja dilakukan, bidang usaha yang dilakukan itu nanti bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan masyarakat ya, untuk pembiayaan pembangunan dan sebagainya. Nah ternyata berubah, jadi malah dijual. Gitu. Malah dia melakukan aktivitasnya tetapi produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan ya lain itu masyarakat bisa menikmati harus bayar mahal. Itu new public management. Tetapi yang bisa ada di situ adalah bahwa sudah mulai ada tata kelola yang efisien, sudah mulai ada tata kelola pemerintahan yang efektif, sudah mulai ada konsep tata kelola pemerintahan yang produktif. Nah itu sudah muncul di sana. Ya. Jadi kita sudah mulai mengenal, oh biar bagus ya ada restrukturisasi, biar bagus kita harus mencoba birokrasi itu dikaji ulang. Dikaji ulang itu dalam arti perlu ada didesain ulang, diisi orang-orang yang lebih bagus, diisi orang-orang yang punya kemampuan. Pengisiannya harus menggunakan cara yang selektif, yang bagus dan seterusnya. Nah itu paling nggak di masa itu sudah mulai muncul yang namanya tata kelola yang baik, good governance itu sudah. Yang namanya akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam layanan publik ada. Yang namanya transparansi di dalam pembuatan keputusan juga muncul. Yang namanya demokrasi juga ada. Jadi sebenarnya ada satu masa yang bagus di era 90-an sampai tahun 2000-an, ya, itu namanya New Public Management. Nah, setelah itu berlangsung, ya, kemudian muncul kritikan lagi. Terus masyarakat itu diposisikan sebagai apa? Karena masyarakat itu juga berkontribusi. Masyarakat punya kontribusi besar terhadap jalannya tata pemerintahan.
Artinya apa? Masyarakat juga memilih wakil rakyat, masyarakat juga bayar pajak, masyarakat juga bayar retribusi. Nah, kesemuanya itu nanti kan bisa digunakan untuk keperluan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Muncul muncul satu paradigma baru lagi bahwa masyarakat itu harus dihargai sebagai warga negara. Nah, makanya muncul setelah New Public Management, itu ada namanya New Public Service. Jadi kalau bisa New Public Service berarti masyarakat itu sebagai citizen. Jadi masyarakat sebagai warga negara. Jadi harus diakui sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban juga dalam tata kelola pemerintahan. Nah, terus berkembang berikutnya lagi, ternyata di dalam melaksanakan tata kelola negara itu ternyata juga butuh mendengarkan eh, keputusan-keputusan internasional. Harus mendengarkan apa yang ada di dunia internasional. Nah, makanya ada yang namanya sound governance. Oke, jadi dari 4 paradigma yang pernah ada di dalam di dalam atas publik, dari mulai dari tahun 1700-an sampai sound governance itu di tahun 2007 ya, 2007 sampai 2010 lah sekitar tahun-tahun itu. Ini sebenarnya kita melihatnya begini, bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik itu harus melibatkan banyak pihak. Yang pertama kalau penekanannya pada negara di administration itu ternyata negara nggak mampu. Ketika berkembang ke new public management, ada swasta, ada negara, ternyata pun juga gagal. Nah, terus berikutnya muncul swasta. Nah, akhirnya sekarang itu sudah mulai muncul yang namanya kolaboratif governance. Jadi sebenarnya kalau kita lihat telusuri ke belakang, lahirnya collaborative governance itu sebenarnya satu rangkaian panjang mulai dari oath administration sampai new public service lah atau sampai yang sound governance. Nah, sampai perjalanan panjang itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan collaborative governance tadi gambarnya begini bahwa ada 3 pilar pemerintahannya, 3 pilar dalam negara ini. Ada swasta, ada pemerintah, kemudian ada masyarakat. Nah, 3 pilar itu bisa berkontribusi ya dalam menyelenggarakan urusan publik. Membuat kebijakan mereka harus berkolaborasi. Kemudian ketika kita bicara menyelenggarakan publik, mereka pun juga harus ada. Jadi kalau dengan sendiri nggak bisa, maka harus ada. Nah, kemudian berarti 3 pilar tersebut itu hadirnya karena apa? Jadi kalau melihat tadi bahwa masyarakat makin lama berkembang, perkembangan masyarakat itu juga memiliki keinginan yang banyak. Tiap keinginan yang banyak itu ada yang mendesak untuk menjadi satu prioritas untuk dipenuhi. Nah, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah untuk menyediakan, untuk menyelenggarakan layanan publik tadi, maka ketiga pilar itu harus ada di sana. Jadi 3 pilar itu harus ada di dalam Di dalam pemerintahan. Nah, artinya apa? Kita menghadapi masalah yang kompleks. Jadi masalah yang kompleks itu berapa? Berarti masalah yang kompleks itu masalah apakah itu milik masyarakat, apakah itu milik pemerintah, ataukah milik swasta, itu sudah nggak terlihat lagi. Jadi kita sudah tidak zamannya lagi menganggap bahwa swasta, pemerintah dan masyarakat itu sesuatu yang beda, yang berjarak itu kondisi sekarang itu nggak relevan lagi. Karena apa? Masalahnya sendiri sekarang sudah kabur batasnya. Jadi semua masalah itu ya itu seolah semua menjadi masalah publik. Yaitu karena eh, batas antara swasta, pemerintah dan masyarakat itu batasnya sudah mulai istilahnya itu sudah mulai kabur, ya sudah mulai nggak ada batasnya lah. Nah sehingga ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks tadi dan tidak bisa dipecahkan sendiri oleh pemerintah atau oleh swasta, nah akhirnya harus bersama-sama. Makanya konsep collaborative governance itu adalah satu aktivitas yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Jadi masalahnya kompleks. Kalau enggak masalah kompleks ya enggak.
Kalau masalahnya itu hanya masalah swasta dan pemerintah bantu swasta, itu nanti bukan kolaborasi. Mungkin bisa menggunakan hanya kerjasama. Mungkin hanya menggunakan konsep apa itu namanya kemitraan. Jadi kalau kolaborasi itu lebih dari itu. Ya. Karena konsep-konsep yang sepadan, yang dianggap memiliki arti yang sama dengan kolaborasi itu misalnya orang bilang pakai networking, orang pakai istilah partnership, ya, kemitraan. Mungkin orang pakai istilah kerjasama, orang pakai istilah koordinasi, orang pakai istilah sinergi. Ya, itu kan sebenarnya istilah-istilah yang apa kurang lebih itu mempunyai kesamaan. Tetapi nanti pasti ada bedanya. Ya. Kerjasama, koordinasi, sinergi, ya, ada koalisi, itu sebenarnya ada kerjasama melibatkan 2 orang atau lebih atau 2 atau lembaga, terus ada tujuan dicapai, pasti gitu. Ya. Tetapi kolaborasi tidak hanya sebatas kerjasama, kolaborasi tidak hanya sebatas orang berkoalisi, kolaborasi itu tidak hanya sebatas orang berkoordinasi. Jadi kalau kita bicara kolaborasi berarti semua itu ada kamu. Ya. Di sana ada jejaring, di sana ada sinergisitas, di sana ada koalisi, di sana ada kerjasama, di sana ada komunikasi, di sana ada koordinasi. Jadi di dalam apa? Kalau kita lihat labeling kolaborasi itu ya dia paling tinggi, sementara yang lain itu level-level yang paling bawah dan dia akan ada di dalamnya. Oke, jadi sekarang harus kita sepakati bahwa kalau kita bicara kolaborasi itu berarti apa? Di dalamnya itu ada 3 pilar. 3 pilar itu jangan hanya diterjemahkan bahwa 3 pilar pemerintah swasta masyarakat, enggak. Tapi nanti apa ada detailnya. Pemerintah kita tahu ada pemerintah tingkat pusat, ada provinsi, kemudian ada di daerah. Itu pun sudah punya kompleksitas dari jumlahnya berapa, terus tiap-tiap pemerintah itu kira karakteristiknya seperti apa itu bermacam-macam. Itu misalnya baru dari provinsi yang sama. Coba kalau misalnya provinsinya berbeda, dalam provinsi yang berbeda pulau-nya berbeda, nah itu pun juga punya karakteristik yang beragam. Sehingga ketika berkolaborasi nanti pasti ada sesuatu yang sifatnya itu apa ada keunikan di situ. Ya. Nah kemudian swasta juga begitu. Swasta itu ada swasta yang skalanya besar, MNC, ada swasta yang kecil-kecilan, ya, ada swasta yang ya terkenalnya hanya di tingkatan regional atau lokal misalnya. Kemudian komunitas juga itu, namanya masyarakat ya, komunitas itu kesatuan sosial di dalam masyarakat setempat itu dia juga mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ya barangkali ya sedang-sedang saja. Nah, dari sekian banyak varian yang yang dirinci dari 3 pilar pemerintah, swasta dan massa tadi itu harus bisa berkolaborasi. Mereka bisa memecahkan, diajak untuk memecahkan masalah publik. Mereka harus bisa bersama-sama untuk memberikan layanan pada publik itu. Nah, nah, jadi kita bisa memecah seperti itu. Nah, kemudian kan akhirnya kita bertanya-tanya, kalau misalnya berkolaborasi, kemudian melibatkan banyak pihak yang didetailkan dari 3 pilar tadi, terus apakah proses kolaborasinya nanti akan sulit? Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa peserta kolaborasinya itu banyak, kemudian kita ingin bagaimana prosesnya? Nah itu pasti butuh butuh waktu. Ya. Jadi namanya berproses proses kolaborasi itu kan mulai dari kita ketemu awal. Kemudian ketemu awal itu kita misalnya pengen yang menginisiasi pertemuan siapa. Terus pas pertemuan itu apakah langsung kita bicara to the point atau mungkin berproses yang lain dulu. Artinya kita ketemu, kemudian setelah bertemu mungkin kita akan ngobrol-ngobrol awal, sounding-sounding apalah kira seperti itu, sampai nanti muncul ada inisiasi yang ingin saya sampaikan yang ujungnya kita itu menghadapi masalah yang sama, kemudian masalah itu tidak bisa dipecahkan sendiri, maka kita harus melibatkan semua pihak ini. Baru tahapan untuk kenalan awal ya, face to face, kemudian frekuensi pertemuannya ditambah lagi, sampai muncul ada ini gagasan bahwa sebenarnya niat kita ketemu bareng-bareng itu kita ada masalah besar, sebenarnya masalah bersama. Ya itu kan butuh waktu. Nah, dari proses komunikasi awal, interaksi awal, itu pun nanti juga ada yang pro, ada yang kontra. Ada kelompok yang senang, ada yang tidak. Nah itu juga satu proses. Nah, itu butuh waktu berapa lama proses tersebut dan melibatkan
berapa pihak yang terlibat, baik dari pemerintah swasta dan masyarakat. Kemudian sampai muncul nanti ada rasa saling percaya, kemudian ada legitimasi, kemudian sampai ada komitmen, sampai bangun struktur, ya, untuk bisa melakukan aktivitas kolaborasi tadi, itu butuh waktu berapa lama. Nah, batasan waktu yang berapa lama tadi itu tidak bisa ditetapkan, karena semua bergantung pada aktor-aktor atau stakeholder yang terlibat di dalam proses kolaborasi tadi seberapa banyak. Nah, ada satu cara bagaimana caranya agar pihak-pihak yang terlibat yang akan diajak berkolaborasi itu bisa dibatasi. Nah, cara membatasinya tentunya menggunakan konsep yang namanya mapping stakeholders. Jadi kita melakukan pemetaan. Apakah 100 orang ini mau kita ajak bareng untuk kolaborasi kegiatan kita ini? Jangan-jangan 100 orang itu nanti malah Malah terlalu lama prosesnya, energi banyak terbuang, mungkin ya dana dan sebagainya itu banyak terbuang sehingga nanti malah prosesnya kelamaan. Nah, akhirnya ketika kita coba mapping dengan mencoba mengkombinasikan bahwa idealnya misalnya ada 3 komponen yang dimiliki oleh orang yang mau kolaborasi itu misalnya punya power, kemudian dia mempunyai influence, kemudian dia punya interest. Nah, 3 itu kita harus identifikasi. Kita data 100 stakeholders, mereka dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat, itu yang punya 3 itu siapa? Nah, kalau tiga-tiganya itu punya, berarti kita anggap bahwa dia itu atau mereka itu adalah stakeholders utama. Kalau yang hanya punya 2 di antara 3, power, interest, dan influence, itu berarti dia nanti hanya ada di lapis berikutnya. Punya 2 di antara 3. Kalau hanya punya 1 di antara 3, dia berarti nanti akan ada di paling luar, lapisan paling luar. Nah, dengan mencoba untuk melakukan mapping itu, nah kita akan lebih fokuskan pada yang tiga-tiganya punya dimiliki oleh stakeholders tadi. Nah, dari situ sebenarnya Pak, kita berasumsi dengan mapping stakeholders itu diharapkan bahwa proses kolaborasinya itu akan lebih cepat. Ya. Nah, itu waktunya berapa cepat ya bergantung pada kesepakatan yang dibuat. Belum lagi nanti setelah kesepakatan dibuat, blueprint juga udah dibuat, tupoksi segala macam, SOP cara kerjanya bagaimana, ya hak dan kewajibannya, visi misinya seperti apa, udah clear di situ, nanti masih muncul pertanyaan lagi. Komitmennya itu sampai kapan? Khawatirnya hanya berhasil buat kesepakatan untuk berkolaborasi, proses selesai, tetapi pas aktivitas kolaborasinya dia menarik diri. Nah, itu kan juga akan sangat mengganggu. Nah, ini sebenarnya juga menurut saya menarik untuk kita melakukan kajian-kajian seperti itu. Proses bagaimana sebuah kolaborasi itu bisa berjalan yang paling cepat. Ya, jadi nyari yang paling cepat juga sangat sulit karena memang yang terlibat di situ itu dari organisasi-organisasi yang berbeda kualitas, berbeda kapasitas, punya karakter, punya ego dan sebagainya. Nah, intinya adalah bagaimana tiap-tiap organisasi itu yang besar juga menurunkan, yang kecil juga jangan terlalu rendah diri sehingga tidak mau berkolaborasi. Jadi sebenarnya posisinya harus sama. Jadi kalau dalam berkolaborasi itu harus sama. Nah, yang menarik dari proses kolaborasi itu sampai nanti misalnya sampai aktivitas kolaborasi dilakukan, itu sebenarnya adalah bagaimana mereka saling belajar, saling mengisi kekurangan yang ada. Jadi di dalam kolaborasi itu ada pertukaran sumber daya. Jadi di situ adalah proses belajar, ya belajar pengetahuan, ya belajar keterampilan, ya dua-duanya belajar. Ya. Jadi menimba ilmu, membagi ilmu dan sebagainya. Nah, itu belum tentu setiap organisasi itu ikhlas untuk berbagi. Ya, belum tentu tiap organisasi peserta kolaborasi itu rela untuk membagi ilmunya. Nah, kalau tidak rela, tidak ikhlas dalam bagi ilmu, ya pasti berkolaborasi itu nanti akan sangat sulit diprosesnya. Ya. Oke, jadi kalau kita asumsikan bahwa proses kolaborasinya itu lancar, akhirnya bisa dibentuklah satu bangunan kolaborasi. Nah, kalau bangunan kolaborasi itu sudah terbentuk, ya terus aktivitas kolaborasi dijalankan. Jadi kolaborasi itu dalam hal apa?
pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, atau menyelenggarakan layanan publik. Nah, kalau aktivitas kolaborasi itu dilakukan, terus nanti kan kita tinggal ukur, ya, diukur bahwa kolaborasinya itu ini berhasil apa tidak. Ya. Jadi kolaborasinya itu efektif apa tidak. Ya, jadi meskipun ukurannya tidak harus menggunakan ukuran ekonomi ya, karena ini organisasi publik, birokrasi, tata kelola itu pun juga melibatkan ada birokrasi kalau dari pemerintah, kemudian kalau swasta pun juga mereka punya kemampuan organisasi, punya struktur organisasi tertentu misalnya, tapi ukuran-ukuran tidak selamanya menggunakan ukuran ekonomis. Tidak harus berpikir untung rugi. Tapi kita melihatnya terjadi saling belajar, terjadi saling mengisi, terjadi saling pertukaran. Itu sudah dianggap sebagai satu tolok ukur keberhasilan. Kemudian ada peningkatan kualitas, ada peningkatan kapasitas di antara organisasi-organisasi yang terlibat dalam kolaborasi, itu pun juga menjadi ukuran bahwa kolaborasi itu berhasil. Ada peningkatan kualitas, ada peningkatan partisipasi, terjadi transparansi, terjadi akuntabilitas, terjadi demokrasi di dalam pembuatan keputusan di antara anggota kolaborasi tadi. Nah, itu juga sudah menjadi ukuran keberhasilan. Tapi tentunya kalau sudah menggunakan konsep collaborative governance dan kebetulan di situ sudah ada swasta juga ada, massa juga ada, pemerintah juga ada, nah mestinya ukuran-ukuran ekonomi pun juga sudah mulai kelihatan. Jadi kita jangan lupa bahwa collaborative governance itu pun juga ngadopsi tentang governance, good governance, tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik itu pasti ada unsur yang namanya ada transparansi, ada yang namanya akuntabilitas, ada yang namanya kesamaan, ada yang namanya demokrasi, efisiensi, efektivitas, produktivitas dan seterusnya. Nah, itu kan beberapa ciri kalau kita bicara tentang bagaimana mengukur kolaboratif governance atau ciri-ciri governance yang baik itu, ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, cara ciri-ciri memerintah yang baik itu seperti apa, digunakan dalam konsep corporate governance, dan di situ pelakunya swasta ada, pemerintah ada, dan swasta juga ada di situ, ya masyarakat swasta pemerintah ada. Nah makanya ukuran-ukuran yang menggunakan standar ekonomi pun juga muncul. Nah sehingga dengan menggunakan corporate governance, proses yang baik, dan aktivitas kolaboratif itu dilakukan, nah ini tentunya hasilnya pasti akan baik. Nah hasil dari apa? Ya hasil mungkin kaitannya dengan menyelesaikan masalah publik yang kompleks tadi. Jadi contoh yang konkret misalnya, kalau kita bicara collaborative governance itu untuk kegiatan apa sih? Contoh misalnya banjir. Banjir itu masalah yang sangat kompleks. Nggak mungkin pemerintah menyelesaikan banjir. Kalau pemerintah tuh mampu mengatasi masalah banjir, berarti kita sudah pernah ada banjir lagi. Kalau mungkin selama ini sudah dilakukan, ada kolaborasi untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, nah terus sekarang mungkin hasilnya sudah mulai kelihatan, sekarang Jakarta mulai jarang banjir, nah jadi sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi kan tidak secara otomatis atau tidak dalam jangka pendek bahwa ketika kolaborasi untuk mengatasi masalah banjir itu dibentuk dan aktivitas kolaborasi dilakukan terus banjirnya hilang kan enggak, tapi mungkin pelan ya. Karena apa? Yang dilakukan aktivitas kolaborasinya banyak. Bagaimana mengajari masyarakat yang tinggal di bantaran kali untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana pemerintah itu dalam membuat kebijakan untuk melindungi jalur hijau misalnya. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat sedimentasi yang ada di sungai misalnya, sehingga pendangkalan itu bisa diangkat lumpurnya misalnya. Bagaimana pemerintah bisa membuat peraturan untuk menjaga bahwa di pinggir kali dengan radius berapa meter itu tidak boleh ada yang tempat tinggal. Bagaimana mengajari masyarakat untuk selalu menjaga drainase di sekitar tempat tinggalnya untuk bisa dilewati dengan baik. Bagaimana masyarakat diberikan kesadaran untuk membuat biopori misalnya. Terus belum lagi ditambah untuk di atas sana, di hulunya sana, bagaimana agar tidak ada pembangunan liar di kawasan-kawasan yang menjadi resapan
resapan air misalnya, pembangunan villa liar dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga terjadi pembatasan untuk pemberian izin untuk membangun kawasan hijau dibangun dengan bangunan permanen misalnya. Nah, artinya dari beberapa aktivitas itu kan menunjukkan, oh ternyata masyarakat juga terlibat partisipasinya. Swasta pun juga harus memahami aturan pemerintah dan pemerintah pun harus membuat kebijakan tegas dan beri sanksi dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Ketika kita bicara tentang eh, kolaborasi untuk mengatasi masalah banjir, nah ternyata rumitnya seperti itu. Ya. Nah kalau sekarang ternyata kok baru merasakan, oh sekarang banjir sekarang pindah ke tempat lain misalnya. Ya. Atau jangan-jangan memang hasil dari kolaboratif governance. Terus misalnya kita masih menghadapi masalah kemacetan. Nah kemacetan lalu lintas di Jakarta itu dari tahun 70-an sampai ke sini kayaknya nggak hilang-hilang misalnya. Ya. Tetapi mengatasi masalah kemacetan yang sangat kompleks itu kan juga tidak bisa dalam waktu singkat langsung kemacetannya hilang kan enggak. Ya. Tapi ternyata dalam jangka panjang ya mengurainya sedikit-sedikit. Ya. Jadi mulai diatasi dengan misalnya, oh orang harus punya kesadaran bagaimana kalau pergi kalau nggak penting nggak usah naik kendaraan umum misalnya, kalau nggak penting banget misalnya. Nah tapi sisi lain kalau kebutuhan itu biar bisa dipenuhi, masa pemerintah kan juga harus memikirkan, oh harus ada transportasi massal misalnya. Biar masyarakat ada migrasi ngikut terbiasa menggunakan transportasi massal, kemudian jarak rumah dengan halte atau stasiun terdekat ternyata jauh, nah bagaimana pemerintah juga menyediakan public parking area misalnya. Jadi macam-macam. Terus belum lagi bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang membatasi misalnya membatasi jumlah mobil yang beredar dari jumlah mungkin dari tahun ya beredarnya ya tahun usia kendaraan dan seterusnya. Bagaimana pemerintah misalnya memberikan tidak dengan mudah untuk memberikan kelulusan ketika masyarakat itu eh, mengurus surat izin mengemudi misalnya. Jadi kalau beli SIM aja gampang, orang pergi naik kendaraan kan gampang banget. Ya, harus dibatasi. Nah artinya gini, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah kemacetan ternyata yang dilibatkan banyak. Masyarakat juga melakukan sesuatu, swasta pun juga, pemerintah pun juga. Misalnya kita pengen mengatasi kemiskinan, mengurangi jumlah orang miskin misalnya, itu pun juga pemerintah nggak sanggup sendiri. Ya. Makanya swasta harus melakukan apa, terus kita masyarakat melakukan apa, pemberdayaan yang seperti apa sehingga kita bisa mengangkat saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori miskin itu biar bisa terentaskan sehingga dia masuk menjadi masyarakat yang sejahtera atau di atasnya orang miskin misalnya itu. Ya. Nah ini satu gambaran bahwa ini ada satu kegiatan kolaborasi hasilnya juga tidak bisa dilihat dalam waktu singkat ya. Kita memahami sebagai satu proses yang dilakukan jangka panjang ya. Output atau outcome-nya tidak selamanya harus diukur dengan menggunakan ukuran ekonomi. Itu yang harus kita paham. Bisa berhasil, bisa gagal. Bisa berhasil, bisa gagal. Tapi selain kolaboratif governance, terus mau menggunakan apa lagi? Nah, gitu. Karena konsep yang melibatkan minimal 3 pilar yang mewakili pemerintah swasta masyarakat, kemudian masalahnya begitu kompleks, tidak bisa sendiri, tidak bisa dipecahkan sendiri baik oleh secara parsial oleh negara, oleh pemerintah atau swasta, mau tidak mau harus menggunakan konsep kolaboratif governance. Makanya sebenarnya kajian-kajian yang berhubungan dengan kolaboratif governance itu kalau di Indonesia itu mulai tahun 2015 ke sini itu mulai banyak. Di ilmu publik ya. Karena Anda kebetulan ilmunya ilmu HI barangkali agak berbeda. Ya. Oke. Nah kemudian lanjut Mbak. Lanjut ini nanti bisa. Nah ini kan hubungan antara aktor begini ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada masyarakat, ada sektor bisnis ya atau private, kemudian pemerintah. Masyarakat dengan swasta itu bisa bermitra. Kemudian kalau kita bisa sektor pemerintah dengan bisnis itu juga bisa bermitra.
Kemudian kalau kita bicara publik dan masyarakat juga bisa bermitra. Yang namanya kolaborasi itu ada di sini. Nah, sehingga ketika kita mencoba untuk membuat mapping, bagaimana pilar, ya 3 pilar dari pemerintah, kemudian swasta, kemudian masyarakat, itu bisa menghasilkan yang di tengah-tengah ini, sebenarnya kita apa? Kita melihat tadi dari aspek punya power, dan punya interest. Nah, kalau punya 3 itu berarti dia ada di sini. Jadi kalau kita pengen menggambarkan yang namanya mapping itu kalau dia ada di sini, di D ini, itu berarti dia punya power, punya interest, kemudian dia punya punya influence, ya. Ada 3. Kalau dia tidak punya 2 di sini. Kalau dia hanya punya 1 ya pasti otomatis jauh di sana. Gitu. Cara mudahnya seperti itu. Nah makanya berapa jumlahnya yang terlibat di dalam kolaborasi ya nanti akan dipetakan. Oke lanjut. Nah ini teori pendukungnya, jadi kalau bicara kolaborasi teori pendukungnya banyak. Kita tidak bisa lepas dari teori network, teori apa itu namanya institusional, kemudian di dalamnya sana juga ada teori ketergantungan ya, ini teori sosial pembangunan ya, teori modal sosial seterusnya. Artinya bahwa kolaborasi itu lintas keilmuan. Lintas keilmuan. Jadi kalau kita lihat ada masyarakat, ada swasta, ada lintas semuanya ada. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita bicara karakteristiknya, ini sebenarnya kalau zaman sekarang tidak ada 2. Kalau 2 lembaga itu nanti khawatirnya kemitraan. Jadi kalau kita bicara collaborative governance itu udah langsung 3 jam, minimal 3 pilar. 3 pilar itu dalam istilah ekonomi dia biasa menggunakan istilah triple helix. Ada yang menggunakan apa helix 4 itu apa ya? Ada helix, kemudian ada pentahelix kalau 5, ada hexahelix. Ini sebenarnya satu gambaran bahwa kita memetakan yang terlibat di dalam kolaborasi stakeholder-nya banyak. Jadi kalau 5 itu misalnya selain pemerintah, swasta, masyarakat, ditambahnya ada media massa sama akademisi atau perguruan tinggi. Kalau ditambah dengan apa itu dengan hexahelix, ya hexa itu berapa? 10. 10 8 kalau hexa itu. Itu dirinci lagi, mungkin swastanya itu apa saja, bisa banyak. Anda misalnya pengen buat 20 helix, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau ditarik cuma ada 3, pemerintah, swasta, masyarakat. Oke. Jadi ini kalau ini sebenarnya lebih ya, lebih dari 2. Atau nggak usah nyebut lebih dari 2, minimal 3 itu. Ada swasta, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian ada perjanjian tulis. Jadi kalau kita seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita di proses itu, di proses kolaborasi itu harus sudah ada kejelasan. Kita berkolaborasi untuk apa sih? Itu harus transparan. Tugas pokoknya apa? Semua harus tertulis. Semua harus tertulis, batasan-batasannya harus jelas, sehingga tidak ada dusta di antara kita lah. Jadi semua itu harus transparan, didiskusikan, disepakati bersama, tugas pokoknya apa, sehingga nanti yang dilakukan ya inilah seperti yang tertulis ini. Jadi jangan sampai ada hal yang tidak tertulis tapi dilakukan, nanti malah merusak gitu ya. Oke, tujuannya layanan publik itu bisa menyelenggarakan layanan, bisa kebijakan publik ya. Nah, pembagian tanggung jawab, sumber dan sebagainya. Terus lanjut Mbak. Nah ini untuk pembanding nanti bisa Anda baca sendiri ya, kolaborasi dan seterusnya itu. Oke. Nah ini ada beberapa teori, Anda biar lanjut ya Mbak. Oke ini ada ini keberhasilan. Oke. Jadi kalau kita kadang pengen mengukur, sebenarnya kalau kolaborasi yang berhasil yang seperti apa sih? Kalau kita ambil satu yang paling bawah ini yang kelihatan punya si Doherty ini. Jadi kita itu bisa melihat bahwa ada kepentingan bersama, kita bisa mengidentifikasi kepentingan bersama kita apa tercapai. Jadi berkolaborasi 10 orang tapi kepentingannya yang tercapai cuma kepentingannya satu lembaga toh ya berarti enggak berkolaborasi namanya. Kemudian ada saling ketergantungan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam collaborative governance itu memang saling bergantungan.
saling ada ketergantungan di situ. Saling mengisi, saling terjadi pertukaran, saling membutuhkan. Ya, jadi jangan sampai kita bicara kolaboratif tetapi tidak ada ketergantungan, tidak saling membutuhkan, berarti salah gitu ya. Oke. Kemudian ini yang penting juga kesediaan untuk berbagi informasi. Mereka harus dalam kondisi bekerja itu yang balance, keseimbangan. Jadi ada keseimbangan. Tidak boleh ada yang dominan, tidak boleh ada yang bagian tertekan, nggak boleh, harus sama. Jadi meskipun organisasinya itu kecil, organisasinya itu mungkin tingkatannya hanya lokalan, tetapi dia harus seimbang meskipun ada berhadapan dengan organisasi yang besar, yang skalanya nasional, bahkan internasional. Jadi kalau niatnya udah collaborative governance ya mereka harus seimbang, harus balance. Ya. Kemudian punya komitmen, ada harapan, ya, peran dan jelas terdokumentasi, mekanisme kerja, evaluasi, pemberian umpan balik juga ada, termasuk kalau terjadi konflik ya resolusinya seperti apa, ya itu harus ada sana. Nah ini sebagai satu ukuran, ya, bagaimana kolaborasi itu akan berhasil. Nah barangkali ahli yang lain nanti juga akan menggunakan konsep yang berbeda. Nah, ini nanti bisa Anda baca sendiri, ya ini bisa Anda baca artikel yang berhubungan dengan kolaborasi, bagaimana kolaborasi yang berhasil itu banyak. Oke lanjut Pak. Oke. Nah kemudian tadi ini proses ya, kalau saya ambil proses yang sederhana misalnya. Oke kita ambil punya si Uksam ini ya. Jadi proses kolaborasi itu mungkin ada yang langsung menetapkan tujuan, terus bagaimana membuat kompromi, kemudian bagaimana komunikasi ya dilakukan, bagaimana semua itu dilakukan secara demokratis dengan penuh keadilan, ada kepercayaan, ada komitmen mau berbagi sumber daya. Itu proses seperti itu. Ini sudah saya buatkan satu metrik berarti isinya itu proses kolaborasi yang dilakukan oleh yang pernah dikaji beberapa ahli. Jadi kalau mau dirancang dari sekian ini dari ahli mulai dari Chris Susskind, kemudian ada Edel Landers, kemudian ada Gray, Huxham, Brandstone dan seterusnya. Itu kalau kita pengen rangkum, oh kira-kira seperti ini. Ada tahapan persiapan. Kita tentukan tujuan, komunikasi dan kompromi penting, bangun kepercayaan, bangun legitimasi, menyebarkan informasi dan pengetahuan, komitmen terhadap proses dan hasil mengelola konflik. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan, pengen melihat bagaimana proses kolaborasi, misalnya nanti pengen Anda angkat menjadi sebuah tugas akhir ya, berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dalam penanganan perbatasan negara-negara B misalnya gitu. Anda pengen lihat prosesnya seperti apa kan Anda harus cari narasumber yang terlibat dalam proses kolaborasi, kemudian Anda tanya pengalaman mereka terkait ini bagaimana. Ya. Jadi tidak selamanya bahwa yang namanya proses kolaborasi itu urut seperti ini. Ya. Tergantung pengalaman mereka seperti apa, kemudian mereka ceritakan, kemudian nanti kita tulis. Ya. Setelah kita tulis, kita akan oh ternyata proses kolaborasi yang terjadi itu tidak persis sama dengan proses kolaborasi yang pernah dikenalkan oleh beberapa ahli yang pernah ada itu. Ya, jadi ada sesuatu yang berbeda. Dan menurut saya ini enggak ada masalah. Namanya proses kan tidak selamanya harus urut ya. Tidak ada, pertama komunikasi dulu enggak harus. Pertama dalam berkolaborasi harus ketemu dulu enggak harus ya. Tergantung kita titiknya dari mana startnya. Kalau kolaborasinya itu dimulai dari nol, sama sekali baru ketemu ya pertama kali mungkin ada inisiasi. Siapa yang menginisiasi? Siapa yang pengen mencoba untuk ketemuan? Baik informal, formal, terus ketemuannya ditambah lagi frekuensinya, intensitas dan sebagainya. Oh baru mulai ada kesepakatan awal. Oke, pertama kita bisa menyatakan bahwa ini tahapan awal proses kolaborasi. Oh caranya begini. Setelah ini mulai ada titik temu bahwa kayaknya kok punya semangat yang sama, baru ada tahapan berikutnya mereka sudah mulai berani menentukan tujuan. Ada agenda besar yang ingin dilakukan oleh peserta kolaborasi ini dan ini menganggap bahwa agenda besar itu agenda bersama. Nah, setelah disepakati itu baru ditentukan, oh kita harus kompromi, kita harus bangun legitimasi, kita harus menyebarluaskan informasi, kita harus menyatakan dalam bentuk tertulis. Kemudian kalau ada konflik bagaimana menyelesaikannya dan seterusnya. Nah itu harus semua harus ada. Oke, itu ringkasan proses kolaborasi. Lanjut Pak. Nah ini ada yang lain, ini banyak ahli ini, silahkan Anda baca-baca sendiri, lanjut.
Oke, jadi ini sudah mulai ada, lihat, kemudian kita kan berpikirnya gini, model kolaborasi yang seperti apa yang dikatakan berhasil. Ini banyak banyak ahli yang yang menuliskan tentang itu. Jadi kita bisa mengawali begini, ada keberhasilan, ada sebuah model kolaborasi dikatakan berhasil, itu dia hanya ingin melihat aktor yang terlibat itu berapa. Otomatis kita punya jawaban, oke, paling tiga. Tiga tadi, pemerintah, swasta, masyarakat. Kemudian dari tiga aktor tadi yang mewakili pilar masyarakat, pilar pemerintah, dan pilar swasta tadi, itu tugas fungsinya apa? Jadi kita basisnya fungsi. Mereka harus punya fungsi. Nah, dari fungsi yang dimiliki harus diintegrasikan. Jadi tiga pilar itu harus diintegrasi, mereka menjalankan fungsinya, selesai. Itu berarti suatu model yang bagus seperti itu. Asumsinya mereka sudah tahu fungsinya, mengintegrasikan fungsi, berarti model itu akan berhasil. Nah, kemudian muncul lagi bagaimana mereka akan berkomunikasinya, ya hubungan tiga tadi, tiga pilar tadi, ya mereka pasti akan berkomunikasi. Bisa vertikal, bisa horizontal, dan sebagainya. Membangun kemitraan bisa. Tapi jangan lupa, kemitraan memang bagian dari kolaborasi. Tetapi kalau bicara kemitraan itu paling tidak baru dua pihak. Pemerintah ke swasta, atau swasta ke masyarakat, atau masyarakat ke pemerintah. Jadi kalau hanya dua berarti baru bicara kemitraan. Ya. Makanya nanti hati-hati kalau kita ngomong kolaborasi kok pesannya cuma dua, nanti jangan cuma kerjasama. Pak, ini dua pilar, oke, kalau dua pilar itu pemerintah swasta, kemudian swastanya ada banyak, pemerintahnya ada banyak, itu bisa kolaborasi. Tapi kalau cuma dua lembaga A dan B ya enggak kolaborasi. Bisa kerjasama biasa. Atau mungkin kemitraan, tergantung masalahnya itu yang punya siapa dan kontribusi dari lembaga tersebut apa. Ya. Nah, jadi hubungan kemitraan bagaimana? Jadi vertikal horizontal dilakukan. Next, Mbak. Nah, ini ada Ansel dan Guys ya. Dia mulai dari awal, dia awal starting ya, kondisi awalnya itu seperti apa. Makanya tadi saya sampaikan, untuk mulai kolaborasi ada satu tahapan awal yang menurut Ansel dan Guys itu yang perlu diselesaikan dulu. Ya, jadi proses awal itu seperti apa kondisinya ya, ini harus diselesaikan. Jadi kita harus ngerti, ada nggak konflik, ada nggak masyarakat seperti apa yang ada dalam masalah itu seperti apa posisi. Posisi masalah yang muncul dan memang itu besar dan itu memang mau diselesaikan misalnya. Ya. Oke, jadi ini perlu dilihat ya, awal kondisi awalnya seperti apa. Nah, setelah itu kemudian menurut Pak Ansel ya tadi proses kolaboratifnya, proses kolaborasinya. Proses ini nanti ada yang ahli yang ngomong, oke, proses kolaborasi mau yang sederhana aja. Pertama komunikasi, kemudian kedua kompromi tujuannya apa, kemudian yang ketiga buat kesepakatan. Mungkin ada yang buat singkat seperti itu ringkasnya. Tapi kalau kita melihat perjalanan namanya sebuah proses ya begini namanya juga melibatkan banyak pihak. Sangat masuk akal ketika kita bicara ada face to face, ada dialog, ada membangun kepercayaan, ada membangun komitmen pada proses bagaimana, kemudian ada berbagi pengetahuan, ya, berbagi pemahaman,
membagi misi, kemudian mendefinisikan problem bersama seperti apa, kemudian mengidentifikasi nilai bersama misalnya, kemudian bagaimana cara untuk mencapai apa strategi yang bisa digunakan untuk mendapatkan satu output atau outcome misalnya. Ya. Nah, makanya apa si Pak Ansel itu perlu menambahkan, kalau begini perlu apa empowerment dalam bentuk apa memfasilitasi dengan kepemimpinan. Jadi satu di antara konsep collaborative governance itu yang memasukkan leadership itu kayak punya Pak Bryson sama si Ansel ini. Jadi leadership itu penting. Jadi melibatkan banyak pihak itu juga nanti siapa yang akan apa menjadi leadernya. Ya. Leader itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau apa yang kita inginkan. Orang bisa mempengaruhi orang lain karena dia punya sumber power. Apakah itu kaitannya dengan bisa memaksa, bisa membuat senang misalnya, karena dia ahlinya, atau mungkin dia itu punya koneksitas, atau mungkin dia itu punya legalitas formal, itu semua kan sumber power yang bisa digunakan oleh seseorang untuk memimpin orang lain. Nah ini sangat penting. Ya. Nah kemudian desainnya nanti seperti apa? Jadi termasuk dalamnya nanti misalnya mau partisipatornya seperti apa. Kemudian kalau pengen membuat aturan-aturan main yang bagaimana, kemudian transparansi prosesnya bagaimana itu harus dibuatkan di sini. Nah sehingga apa? Nanti outcome-nya bisa. Jadi manfaat dari aktivitas kolaborasi itu nanti bisa dilihat. Nah ini kalau kita lihat, oh salah satu model collaborative governance seperti ini. Ya. Oke ini banyak temennya ya. Jadi kan nanti kalau Anda pengen melihat bahwa ada kolaboratif model siapa, sampai sekarang itu mungkin kalau ditelusuri di buku-buku apa ya, studi tentang kolaboratif governance, itu mungkin sudah ada sekitar 15-an model ya, model yang sudah dibukukan. Nah kalau misalnya kita pengen melihat, apakah kita bisa membuat model kolaboratif? Oh bisa, siapa bilang nggak bisa? Silahkan, karena ini kan konsep kolaborasi itu bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi misalnya Anda akan bilang, collaborative governance dalam misalnya mengelola kawasan perbatasan. Collaborative governance untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Collaborative governance untuk mengembangkan kawasan apa misalnya pariwisata di mana. Boleh. Nah sehingga apa dengan pengembangan model itu, nah diharapkan nanti apa bisa menghasilkan satu model yang paling pas, yang bisa digunakan secara umum. Jadi generalisasi dari satu model. Ya. Tapi apakah bisa? Ya dicoba, dicoba. Jadi saya hanya berharap bahwa ketika kita membaca atau memahami model governance itu hanya sebatas model yang pernah ada dan bisa menginspirasi kita untuk membuat model baru. Model bisa dibangun berdasarkan konsep yang pernah ada, bisa juga itu bisa dihasilkan dengan berdasarkan data empirikal, berdasarkan pengalaman yang ada. Juga bahwa Anda bisa membuat satu model ya, di mana model itu gabungan dari konsep yang pernah ada dan pengalaman yang pernah ada. Nah, jadi bisa menghasilkan banyak model. Oke, itu untuk kuliah ini kita sampai pada model kolaboratif governance. Jadi nanti model itu masih banyak. Materi-materi berikutnya kan pasti tentunya nanti selain di open class kan pasti juga ada. Jadi misalnya kolaboratif itu untuk apa sih? Manfaatnya bagi peserta kolaboratif itu untuk apa? Dinamik capacity apa yang bisa dibangun melalui kolaboratif governance. Kemudian kolaboratif governance itu eh, menghadapi kendala-kendala apa tidak dan sebagainya itu nanti ada di materi-materi kuliah kita di minggu-minggu berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan materinya. Jam. Oke, silahkan mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Fahmi atas pertanyaannya. Jadi kalau dalam collaborative governance, kemudian tiap-tiap peserta atau ada konflik di dalamnya, apa yang sudah lakukan? Jadi kalau kita menyikapi konflik itu kan ada dua ya. Konflik itu dalam arti konflik yang konstruktif, ada juga konflik yang dalam arti yang destruktif. Kalau konflik yang terjadi, ya, ada konflik dalam konsep konstruktif. Konflik itu membangun. Konflik konstruktif itu misalnya perdebatan, persaingan, kompetisi itu kan termasuk konflik yang positif ya. Konflik yang positif, konstruktif. Nah, selama konflik itu konstruktif, menurut saya dalam kolaborasi itu bagus. Karena ada dinamika. Orang mengkritisi itu bagus. Memberikan kritikan dan kritikan itu nanti untuk sesuatu yang baik. Artinya memberikan pandangan yang berbeda dan pandangan itu bagus dan itu bisa didiskusikan untuk menurut saya bagus. Jadi kalau konflik dalam arti konstruktif yang membangun ya, yang membangun di dalam di dalam satu organisasi kan hal yang wajar. Yang wajar. Nah, yang kedua itu konflik dalam dalam arti yang destruktif ya, konflik itu merusak. Ya, konflik merusak itu ya ada pertikaian-pertikaian nggak penting. Konflik itu merusak, ada konflik fungsional, merusak fungsi. Jadi konflik yang ada dalam lingkungan collaborative governance, kemudian konfliknya itu mengganggu fungsi-fungsi yang harusnya dilakukan oleh peserta collaborative governance. Nah, kalau konflik itu sudah sampai merusak pada fungsi, nah itu konflik itu harus segera diselesaikan. Jadi makanya tadi butuh di sana itu ada leader, ada leader. Leader itu ya pemimpin itu harus berani membuat keputusan dan ketika berhadapan konflik harus bisa menyelesaikan konflik dalam waktu yang cepat. Jangan sampai melihat konflik malah dibiarkan karena ada tipikal seorang pemimpin itu ada tipikalnya itu menghindari konflik. Tidak mau dekat dengan konflik. Karena konflik itu mengganggu, konflik itu merusak, daripada diikut-ikutkan menjauh. Tetapi akibatnya apa? Ketika pemimpin itu menjauhi konflik, lah konflik dibiarkan seperti bola liar, ya nanti akhirnya kemana-mana. Konflik berkepanjangan. Konflik ada dalam organisasi tentunya nanti akan merusak. Nah, konflik yang destruktif itu berarti harus segera diselesaikan. Penyelesaian konflik harus tuntas. Jangan sampai menyisakan konflik dan nanti akan memunculkan masalah lanjutan atau konflik lanjutan. Makanya kalau dalam kolaboratif itu, kalau tadi konsepnya Ansel bahwa di sana ada peran leadership, maka seorang pemimpin yang ada di sana itu harus tahu persis konflik itu kan karena perilaku yang berbeda, perilaku yang berseberangan antara kelompok A dan kelompok B karena mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Ya satu ke kiri, satu ke kanan dalam waktu yang bersamaan, nah, pasti kan berseberangan. Nah, dia harus mampu untuk tahu. Nah, untuk bisa tahu itu makanya dia harus dekat dengan anggota collaborative governance, peserta atau stakeholders yang ada di dalam bangunan kolaborasi tadi. Ada masalah segera selesaikan. Ada masalah segera secara terbuka harus diselesaikan. Siapa yang menang, siapa yang kalah harus ditunjukkan. Bukan berarti yang menang nanti kalau sama yang kalah terus menyudutkan yang kalah enggak, tetapi ini demi kebaikan bersama. Makanya saya lebih menekankan bahwa kalau konfliknya itu konstruktif, enggak ada masalah, organisasi penting. Organisasi itu tempat perang idealisme. Tempat perang itu organisasi, enggak ada masalah. Kolaborasi di dalamnya banyak orang dan akan terjadi gesekan kalau gesekan itu mengkritisi, memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dengan gaya masing-masing ya harus kita terima secara terbuka karena memang anggotanya dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ketika konfliknya itu merusak, ya harus segera diselesaikan. Justru penyelesaian konflik yang tuntas, penyelesaian konflik yang cepat, penyelesaian konflik yang terbuka, tidak ada dendam, tidak ada sisa konflik, itu sebenarnya membuat orang tetap bersemangat. Jadi masih termotivasi. Akan beda kondisinya ketika konflik ada dalam bangunan kolaborasi, kemudian konflik tidak pernah diselesaikan. Atau pemimpin yang ada di sana itu ketika ada konflik malah dia itu seperti berat sebelah. Jadi dia tidak memposisikan di tengah-tengah,
tidak bisa mengayomi lain, tidak bisa secara transparan bagaimana menelusuri konflik itu penyebabnya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana sehingga solusi yang diberikan itu menguntungkan semua, memenangkan semua, ya tergantung kasus nanti seperti apa. Nah itu membahayakan. Nah bagi pemimpin yang dia bisa adil, bisa menyelesaikan konflik dengan cepat, transparan, memberi solusi yang baik, sehingga pihak yang terlibat konflik pun juga tidak merasa dikecilkan, tidak merasa dikalahkan. Nah tentunya itu akan semangat apa berkolaborasi pasti akan tetap terjaga. Nah, kira-kira itu Mas Fahmi. Terima kasih. Yang sana mungkin yang dari mana dulu. Oke, baik ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi Anda. Kita sudah mencoba untuk kuliah open class ya. Jadi kita sebenarnya berharap banget bahwa pesertanya menjadi banyak, kemudian dari berbagai kalangan ada, mungkin karena momennya yang belum pas gitu ya. Tapi model-model seperti ini saya sangat mendukung. Saya sangat senang terjadi pertukaran ya, pertukaran informasi atau pertukaran ya pengetahuan lah menurut saya. Oke, jadi intinya dari yang saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi itu penting ya. Collaborative governance itu hadir dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau menyelenggarakan layanan publik yang kompleks, di mana kalau tidak dilakukan secara berkolaborasi itu tidak bisa. Ya. Dan yang kedua itu meneguhkan bahwa konsep publik itu sangat pas ketika kita melihat perkembangan dari administrasi publik lama, old public administration sampai ke new public service. Artinya ada satu perkembangan paradigma di mana layanan publik yang awalnya itu terpusat pada negara, kemudian bergerak campuran ada swasta, kemudian ada masyarakat, itu menandakan bahwa kehidupan ini demokratis dan memang setiap persoalan-persoalan publik yang rumit ini harus diselesaikan dan diselenggarakan dan publik yang kompleks itu dengan melibatkan minimal 3 pilar yang mewakili pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.